Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, hai wargi Pengayoman. Selamat datang di Kabayan Talks, Kanwil Jabar melayani. Saya Abdillah Mabrur akan menemani wargi Pengayoman semuanya dalam segmen Kabayan Talks kali ini, dan tentunya kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Tentunya kita telah kedatangan narasumber yang sangat ahli dalam membahas topik ini, yaitu telah hadir bersama kita Bapak Budiman Muhammad, penyuluh ahli media. Selamat datang Bapak. Ya, Bagaimana kasih kabarnya Bapak? atas undangannya. Tapi Siap. kalau ngomong ahli, saya bukan ahli. Saya ditunjuk kawan-kawan aja suruh mewakilin. Oh tentunya, tapi Bapak masih bisa lah ya untuk menjelaskan Ya, topik kita kali ini yang mudah-mudahan bisa. sebenarnya bisa. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, baik. Ya. Dan kita akan membahas terkait isu yang sebenarnya kalau teman-teman wargi Pengayoman melihat bagaimana aktivitas Kanwil Jabar di media sosial, teman-teman pasti tahu tanggal 2 Agustus 2022 Kementerian Hukum dan HAM telah mengukuhkan guru kekayaan intelektual seperti. Jadi hari ini bertepatan dengan itu kita akan membahas terkait keberadaan guru kekayaan intelektual atau RUKI di Kanwil Kemenkumham Jabar. Nah lanjut Pak, untuk membahas terkait dengan guru kekayaan intelektual di Kanwil Kemenkumham Jabar. Pastinya teman-teman dari wajib pengayoman itu sangat penasaran guru kekayaan intelektual. Kalau dibayangkan guru itu seperti guru yang mengajar di sekolah, di SD, di SMP, di SMA. Tapi kalau sebenarnya guru KI itu apa sih Pak? Jadi sebelumnya mungkin saya berikan gambaran dulu ya. Siap. Mengenai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki program ini gitu ya. Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM yang tugasnya adalah ya ini mengurus tentang kekayaan intelektual, termasuk tentang sosialisasinya gitu ya, dan mungkin ada juga penegakan hukumnya juga gitu ya, analisa oleh PPNS. Nah balik lagi ke tadi RUKI gitu ya, RUKI itu adalah salah satu bagian dari program DJKI mengajar gitu ya. Jadi program DJKI mengajar adalah salah satu program dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk merayakan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tanggal 26 April setiap tahunnya. Nah, di tanggal itulah intelektual sedunia ya, itu berulang tahun, dan DJKI mengajar ini tadinya mau serempak rencananya. Serentak seluruh Indonesia 33 provinsi itu mengadakan sosialisasi ke intelektual mengajar kepada anak SD dan SMP. Setiap provinsi itu 5 sekolah gitu ya. Setelah provinsi 5 sekolah ya tinggal dikali aja lah, kurang lebih sebanyak berapa tuh? 165 ya. 33 kali 5 gitu ya. 33 kali 5 itu serentak. Nah, cuma satu dan lain hal belum terlaksana serentaknya tanggal 26 April. Jadi ditunda, harus dikukuhkan dulu. Nah, tadi terkait RUKI inilah guru intelektual ini yang mengisi, yang memberikan materi dalam program DJKI mengajar. Nah, jadi intinya setiap kanwil itu dilibatkan oleh Direktur Jenderal Intelektual dan unit eselon 1 lain, karena yang jadi RUKI itu bukan hanya ada di kanwil, tapi di HAKI-nya juga jelas, di JKI-nya dari Direktorat Jenderal, kalau nggak salah peraturan perundang-undangan juga ada, dari BPSDM, dari BPHN juga ada, dari Direktorat Jenderal HAM, Balitbang juga ada. Jadi bukan hanya di Kanwil saja program RUKI. Jadi RUKI ini bukan program Kanwil gitu ya, tapi program dari unit eselon 1. Kebetulan di Kanwil ini kan ada subidnya ya, subbidang intelektual di bawah divisi pelayanan hukum dan HAM. Jadi baik lagi tadi RUKI ini direkrutnya kalau untuk tingkat kanwil sebanyak 10 orang gitu ya. Siap.
Cuma kalau kan di Jawa Barat 11. Ya, 11. berikan 11 ya. Di Jawa Barat Oke, 11. siap. Saya juga nggak tahu kenapa ada 11 gitu ya. Ya, siap, betul. Apa karena ini agama gitu ya, bahwa Allah itu menyukai yang ganjil gitu ya. Witir ganjil kan. Nah, Siap, siap, Pak. jadi 11 kalau kan di Jawa Barat. Kan wilayah 10. Jadi bisa ditangkap dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Budiman tadi, guru kekayaan intelektual ternyata juga merupakan implementasi dari program DJKI mengajar. Ya. Siap. Jadi juga melakukan apa namanya memberikan pelajaran kepada siswa-siswa seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi Di menanamkan sekolah-sekolah pengetahuan mengenai kekayaan intelektual sejak dini. sejak dini. Ya, jadi karena selama ini nih kalau kita lihat di Kanwil gitu ya, di Kanwil itu belum pernah saya lihat anak kecil datang sini nanya intelektual pakai loket tadi ya. Iya, Nggak ada. Banyak yang datang tuh usaha yang Iya. memang mau mengurus merek atau seniman yang tanya-tanya mengenai pencatatan hak cipta seperti apa, atau gurunya yang datang tuh, guru dari anak-anak tadi tuh dari SD, guru yang datang bagaimana dia misalnya bikin buku, atau dosen juga membuat karya tulis, mereka ingin mencatatkan hak cipta. Nah biasanya begitu. Ya ini sekarang kita mengajar di anak didik mereka gitu ya, di SD, SMP, mungkin kedepannya SMA juga. Gitu ya. Program awal SD SMP. SD SMP ya Pak. SD SMP. Siap. Ya. Mungkin sangat masih berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya. Itu latar belakang kenapa DJKI menghadirkan guru kekayaan intelektual dalam program DJKI mengajar gitu Pak. Apakah ini merupakan program yang baru dicetuskan oleh DJKI pada tahun ini atau sebelumnya sudah ada gitu? Jadi kalau untuk istilah rookie sendiri, guru intelektual itu baru tahun ini. Tapi sebelumnya di DJKI kalau saya lihat beritanya termasuk pada saat pelatihan juga itu disampaikan bahwa mereka udah sering juga di DJKI-nya datang ke sekolah-sekolah gitu ya, mengajarkan tentang kekayaan intelektual apa. Jadi sejak dini gitu ya, sejak mereka kecil itu kita tanamkan. Ini generasi ini harus generasi memang benar-benar generasi yang menghargai kekayaan intelektual. Karena tidak mungkin saja mereka sendiri juga berkarya gitu ya. Berkarya. Contoh banyak misalnya seperti penemuan-penemuan yang ditemukan oleh anak kecil. Kalau nggak salah ada program komputer juga mereka bisa. Malah kemarin juga ada yang mencatatkan hak cipta itu karakter kartun gitu ya. Untuk dijadikan kartun animasi. Ada juga dari anak. Cuma memegangnya bukan anaknya, tapi orang tuanya selaku wali ya. Jadi walinya. Kalau anak-anak kan belum boleh. Belum boleh ya Pak. Belum boleh mendaftarkan nama. Tapi nama dia sebagai pencipta ya. Tapi yang memiliki haknya itu biasanya orang tuanya. Yang pemegang haknya. Hak ekonominya ya terutama. Selanjutnya dari pernyataan sebelumnya bahwa Kanwil Kemenkumham Jabar itu memiliki 11 orang guru kekayaan intelektual. Ya, betul. Betul Pak. Itu prosesnya sampai menentukan 11 orang itu seperti apa? Tahapan-tahapan yang harus dilewati gitu sebelum dikukuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 2 Agustus kemarin. Nah, jadi awal-awal sekitar bulan Maret itu ada pengumuman gitu ya, pengumuman perekrutan ke intelektual rookie. Nah, untuk peserta memang secara umum itu dari ASN Kemenkumham boleh. Cuma dari pengumuman awal itu adalah ASN yang memiliki JFT penyuluh hukum. Gitu ya. Penyuluh hukum. Makanya penyuluh hukum di Jawa Barat ini termasuk aktif juga ya, jadi ikut juga perekrutan. Satu saja syaratnya kalau tidak salah mengisi formulir, yaitu adalah membuat video tentang bagaimana kita menyampaikan materi kekayaan intelektual ke anak-anak gitu ya. Jadi kita menyampaikan videonya, video itu diupload. Nah, setelah itu ada pengumuman. Nah, jadi progres perekrutan itu dari tanggal 26 Maret sampai 20 April gitu ya. 20 April dan ada pengumumannya waktu itu di Jawa Barat ya 11 orang, 8 kalau nggak salah dulu, terus ada istilah wildcard gitu ya. Wildcard itu namanya nggak ikut ini tapi dapat kartu untuk main lah gitu misalnya. Dapat wildcard 3 orang. Nah, 3 orang jadi 11 orang semuanya ikut menjadi rookie. Nah, setelah itu baru kami itu di apa istilahnya tuh diklat online lah gitu ya.
pemberian materi dari DJKI. Itu pengajarnya itu dari CFT yang ada di DJKI. Misalnya saja kalau tentang merek itu pemeriksa mereknya yang mengajar ke kita. Dari yang paten dari JFT pemeriksa paten. Ada lagi dari apa namanya desain industri juga sama. Yang hak cipta itu sama juga, masalah dari Direktorat Hak Cipta Desain Industri. Kami diajarkan. Nah setelah diajarkan tuh kalau nggak salah pelatihannya dari tanggal 17 sampai 20 Mei gitu ya. Selama berapa hari itu? 4 hari. 4 hari. Nah khusus untuk Jawa Barat, kami juga selain hybrid, ada juga kami mendapatkan pelatihan khusus mobile IP ya, Mobile mobile IP. intellectual property di Mall Pelayanan Publik Siap. yang di Jalan Cianjur tuh di belakang IBCC. Iya, siap. Di sana juga ada tim dari DJKI yang datang kebetulan, ada program juga ya kami diajar juga. Jadi kalau di Jawa Barat ini double gitu ya. Selain online, offline-nya juga ada gitu. Nah, setelah dilatih baru kemarin saja tanggal 2 Agustus dikukuhkan oleh Bapak Wakil Menteri ya, Wakil mewakili Menteri Pak Hukum Menteri dan ya. HAM. Wakil Menteri, Pak Wakil Menteri di hotel kalau di Jakartanya itu kalau kita kan offline ya, online ya, Online. Iya, siap. online ya, hybrid itu acara pengukuhan di masing-masing kanwil dan kami yang di Jawa Barat ini dilaksanakannya di Sukabumi. Kebetulan kan yang mengukuhkan kami ini Pak Kanwil gitu ya. Siap. Nah, Pak Kanwil sedang ada acara di Sukabumi, kami yang merapat ke Sukabumi. Hotel Horizon Sukabumi. Horizon. Kalau di Jakartanya di Hotel Sangrila kalau nggak Sangat. salah ya, oleh Pak Wakil Menteri ya, Pak Edi. Eh, kita akan beralih ke peran guru KI ini sendiri, Pak. Ini kayak bagaimana peran atau program yang dijalankan oleh guru KI. Tadi sebelumnya Bapak telah menyebutkan bahwa sudah dalam satu kanwil itu menetapkan 5 Ya, sekolah yang akan dikunjungi untuk ya melakukan dikunjungi ya. guru KI untuk memberikan pengajaran terkait dengan kekayaan intelektual. Itu udah menetapkan sebelumnya atau bagaimana, Pak? Nah ini 5 sekolah itu. kebetulan 5 sekolah ini adanya semua di Padona ya, ke Kasubitnya Siap. ya, Kasubit Intelektual. Tapi bagi penonton nih, warga Pengayoman atau yang apa guru sekolah atau mungkinnya mau berminat, bukan berminat, menginginkan sekolahnya dikunjungi Iya, oleh siap. Ruki, bisa saja DM ke IG kita ya, IG Iya, ya. yang DM yang IG sekarang ya bisa Ya langsung di DM DM sekarang, aja kalau DM aja ya, sekolahnya bisa. ingin untuk Soalnya, didatangi oleh ya. penyuluh hukum untuk diberikan Untuk pembelajaran terkait dengan ya kekayaan untuk SD intelektual. SMP. SD Nanti dan ada SMP. yang ini mudah-mudahan yang 5 tadi belum terpenuhi bisa langsung. Tapi kalau belum apa namanya sudah terpenuhi yang 5 itu kami tetap datang. Oh, Jadi siap. walaupun program KI ini, program Ruki ini hanya untuk 5 Dibatasi. sekolah Siap. awalnya, sudah serentak nanti katanya dengar-dengar bulan Agustus ini mau serentaknya nih. Serentak Siap. apa terkait dengan ulang tahun Pengayoman gitu di Dharma Karya Dika Hari gitu ya. Dharma Karya Hari Dika. Dharma Karya Dika nanti apa kita ininya saya belum tahu juga ya, belum ada apa namanya bocoran lah. Bocoran. Tapi untuk sekolah memang yang butuh kita untuk memberikan materi Ruki bisa DM aja. Walaupun tidak masuk yang serentak, kita pasti datang. Gitu ya. Siap, luar biasa sekali guru kekayaan intelektual kita dari Kanwil Jadi Kemaham Jabar. program bukan hanya untuk 5 ini. 5 ini kan secara simbolis saja. Iya. Tapi kedepannya yang Ruki ini jangan hanya status di 5 ini aja, 5 sekolah. Tapi Siap. lanjut. Nah, jadi 5 sekolah tadi itu satu sekolah tuh 2 Ruki nanti yang ngajar. Mungkin ada yang 3 juga karena tadi jumlahnya ganjil ya, 11. 11. Oke. Luar biasa sekali guru kekayaan intelektual Kanwil Kemaham Jabar, walaupun sebenarnya pusat menetapkan 5 sekolah untuk 5 sekolah setiap ya. kanwil itu, tapi guru kekayaan intelektual kita dari Kanwil Kemaham Jabar sendiri mau untuk menambah itu lebih dari 5 Menambah, seperti kita ini. harus nambah. Tentu harus Ya, sangat proaktif sekali. Tentunya ini sebagai wujud dedikasi kita untuk menyadarkan kepada mungkin siswa-siswa sedari dini terkait ya, dengan sejak pentingnya dini. kekayaan intelektual itu sendiri Betul. ya Pak ya, betul. Kalau metode yang akan dipakai atau mungkin kayak mekanisme pembelajaran yang dipakai itu apakah itu waktu jam sekolah atau mungkin itu di luar jam sekolah atau bagaimana gitu? Nah, yang untuk program DJKI mengajar ini mungkin pada saat jam sekolah gitu ya. Jam sekolah. Jam sekolah dan siswa juga
ya sementara dibatasi ya. Satu sekolah itu 25 siswa. Siap. Karena memang terkait dengan anggaran juga gitu ya. Anggaran karena memang ada souvenirnya nih untuk para siswa yang ikut ini. Ada Oh, hadiahnya juga ada gitu dari hadiahnya juga. JKI-nya ada petunjuknya. Siap. Jadi memang dijadwalkan gitu. Jadi nanti yang di luar 5 ini mah nggak dapat hadiah kayak tadi gitu ya. Aduh. Ya. Jadi yang 5 sekolah ini memang dapat, kalau nggak salah dapat hadiah untuk para siswanya. Iya. Walaupun sebenarnya mungkin hadiah itu sebenarnya lebih mungkin tidak terlalu berharga dibandingkan ilmu yang Ah didapatkan ya gitu sih seperti betul. itu ya Pak. Jadi Ya. kayak walaupun mungkin teman-teman sekolahnya tidak terpilih menjadi 5 sekolah yang ditetapkan untuk kegiatan DKI di JKI mengajar ini, mungkin bisa mendaftarkan karena mungkin ilmu ini sangat sayang sekali untuk dilewatkan oleh teman-teman wargi pengayaman Ya. semuanya gitu seperti itu. Jadi kalau saya contohkan untuk siswa ini salah satunya aja ya. Siap, Satunya untuk siswa SD, SMP mungkin bahwa kalau beli mainan juga misalnya bukan harus bermerek ya, tapi siap. ini merek yang benar-benar safety gitu ya. Bermerek ya mungkin aja ada juga ya kayak apa namanya mainan-mainan mengandung plastik juga itu. Iya, Itu kalau yang bukan punya merek lah istilahnya ya, itu pasti sudah safety ya dari segi SNI-nya dan lain-lain. Karena memang untuk mainan anak ini kalau saya nggak salah harus benar-benar ada SNI-nya karena siap. contohnya saja warnanya bisa luntur dan lain-lain gitu ya. Ini bisa apa namanya? Ini mah di luar KI lah ya. Bisa berbahaya untuk anaknya sendiri Siap. karena memang banyak kan mainan kan dari impor ya, bukan dari lokalan. Nah, yang lokalan juga sama. Terus contoh lagi pakai sepatu misalnya. Betul. Pakai sepatu bajakan, baru seminggu 2 minggu udah hancur Udah, misalnya. siap, Yang betul. paling parah dulu waktu ujian belum online nih. Ujian online itu dulu ada isunya bahwa untuk pensil 2B ya. Siap. Pensil 2B itu kan kita isi dulu zaman dulu sekolah ya, Iya, suka isi betul. 2B. Itu kalau yang pakai yang palsu, kalau nggak salah tidak mengandung Tidak, magnet. iya, Listriknya nggak ada. tidak Jadi begitu di terdeteksi scan gitu ya. katanya Siap, betul. nol semua, Nol semua nol semua. Gara-gara gara-gara pensil 2B-nya pensilnya. yang abal-abal gitu ya. Itu bentuk juga menghargai kekayaan Ya betul intelektual betul, juga. betul. Memang sih Ah, yang punya merek tuh agak mahal dikit lah, tapi ada jaminan gitu. siap. Daripada beli yang ada merek tapi yang palsu gitu ya. Merek ada yang HB atau apalah dulu mereknya itu pensil HB. Siap. Jadi untuk mengakhiri segmen kita kali ini apa ya? Oh, Mungkin udah habis nih. mungkin Bapak karena mungkin tidak ada pertanyaan juga dari Oh teman-teman iya, warga memang banyak. pengayoman. Oh, maaf. Emang ini baru nih Terbalik kayaknya belum. programnya. Iya. Kami membuka kesempatan juga sih kepada teman-teman warga pengayoman yang ingin bertanya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya menggunakan volume chat pada live IG yang ada di yang sedang tayang saat ini. Gimana? Siap. Ternyata ada pertanyaan dari Vinod underscore Mahendra. Oh, Pak Narsum, Rocky ini masih akan berlanjut atau selesai ketika kegiatan serentak ini sudah terlaksana. Wow, ini memperlihatkan atensi yang sangat luar Ya, biasa dari teman-teman wargi pengayoman terkait keberadaan guru K ini. Bagaimana itu Pak? ya tadi saya sampaikan kembali, walaupun nanti sudah selesai gitu ya, yang program yang serentaknya, kami dari Kanwil Kemenkumham, Guru Ruki ya, Ruki dari Kemenkumham Jabar, tetap akan mengajar gitu ya. Siap. Tapi tadi hanya untuk wilayah Jawa Barat, saya batasin juga nih, hanya untuk wilayah Jawa Barat. Kalau di luar Jawa Barat, ya ini takutnya kan pertanyaannya online dari luar Jawa Barat nih, Siap. karena memang online ini kita tidak bisa membatasi pertanyaan orang dari wilayah mana gitu ya. Siap. Cuma sebagai informasi kalau untuk wilayah Jawa Barat, kami siap gitu ya untuk datang mengisi materi intelektual. Mengajarkan lah ya, mengajarkan ke Mengajarkan. Ya, siswa. betul. Karena ini di online juga kalau nggak salah dulu di chat ya Kabayan apa? Kabayan Pasti itu apa? Website. Kebayang. Itu ada ke penyuluh juga ada yang bertanya dari wilayah lain dari Jambi Siap. gitu ya. Nah ini makanya takutnya dari wilayah bukan luar Jawa Barat, Pak Pinot ini ya kami intinya untuk Jawa Barat walaupun program ini sudah selesai yang mengajar itu, tapi tetap sebagai guru KI kami akan
selalu mengajar gitu. Siap. Jadi jangan khawatir bagi pengayaman kalau misalkan di luar kegiatan kekayaan intelektual atau kegiatan dari DJKI mengajar ini tidak berarti kegiatan melakukan pengajaran terhadap siswa terkait kekayaan Ya, intelektual ini berakhir gitu. Tidak berarti ya, seperti itu ya Pak. ya, Jadi ya. kalau misalkan sekolahnya ingin dikunjungi oleh guru kekayaan intelektual Kanwilkumham Jabar, silakan langsung saja untuk menghubungi melalui direct message IG yang sedang tayang, yaitu IG at penyuluh hukum Jabar ya Pak ya. Ya, ya, Siap ya. betul. Ya, terus ini lagi satu lagi nih mengenai selain materi KI ya, kita juga hari-hari ini berita-berita lah ya, sempat apa namanya bengong juga gitu ya, kok bisa gitu kejadian. Contoh kasus misalnya kejadian bully gitu ya, bully di Tasik misalnya. Nah pembulian di Tasik kan jadi berita nasional nih, jadi viral juga ya, mengenai seorang anak yang nggak mau makan gara-gara dibully temennya, terus meninggal dunia. Nah, dari Kanwil Kemenkumham juga selain materi ini, materi intelektual, Siap. mungkin materi bully juga bisa kita sampaikan. Atau materi-materi lain juga dengan anak. Kemarin waktu MPLS juga kami, kalau sekarang ordernya kurang ya, kayak tahun-tahun sebelum pandemi. Kalau tahun ini paling beberapa sekolah aja yang ngundang MPLS ya. Siap. Masa pengenalan sekolah ya, itu utamanya kita membicarakan mengenai pelajaran sadar hukum dan apa mengenai etika karakter gitu siswa itu ya. Siap. Itu juga lebih penting gitu sebenarnya disampaikan ke siswa. Jadi bukan hanya Ruki aja tentang intelektual aja ya. Tapi materi lain juga kami sampaikan juga nanti. Siap. Ini ada pertanyaan lainnya dari Dikis Jafar. Kita sepertinya tidak asing dengan nama ini ya. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, materi apa sih yang nanti diberikan kepada anak SD atau SMP terkait dengan KI ini? Nah, materi yang disampaikan adalah memang KI itu tadi seperti disampaikan ada merek, ada paten, desain industri, DTLST, itu ya, hak cipta. Nah, untuk tahun ini kebetulan dari DJKI juga sedang menggalakkan bahwa tahun ini adalah tahunnya hak cipta. Jadi kami akan menyampaikan materinya itu adalah materi hak cipta. Siap. Di sini juga ada. Karena itu kalau materi hak cipta itu hak yang misalnya lebih gampang mungkin ya, dari gambar aja mungkin, dari nyanyi aja mungkin, itu sudah bisa Iya. terbit hak cipta aja gitu ya. Karena banyak juga ya, maksudnya macam-macam kekayaan intelektual ini dan Ya, tentunya penting untuk diketahui oleh ya, pelajar gitu sebagai pengetahuan dini ya. yang harus dimiliki kayak Jadi hak hak cipta cipta, dulu, dari hak hak cipta cipta dulu dulu ya, ya Pak ya. ya hak cipta yang Oh, tahun ini yang tahun ini, ya karena diprogramkan. sesuai program yang telah dicanangkan oleh Kemenkumham itu sendiri, tahun ini adalah tahun hak cipta gitu ya Pak Ya, Yusuf. Betul. Tapi kan sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa pendalaman akan dilakukan kepada jenis-jenis hak cipta lainnya seperti merek, seperti ya, jenis-jenis KI lainnya ya, paten dan lain gitu intelektualnya. ya tentu. Selanjutnya, ada pertanyaan yang agak nyasar ya Bun, karena kita bahasnya terkait dengan kekayaan intelektual, tapi pertanyaan terkait dengan CPNS Kemenkumham 2023. Jadi kalau misalkan kami, walaupun sebenarnya kami belum tahu itu bayang-bayangnya seperti apa CPNS tahun Jadi kalau untuk 2023, CPNS pantau terus pantau secara terus. online di websitenya Menpan ya. Iya, silakan dipantau terus seperti Semua ini. CPNS bukan hanya Kemenkumham di sana ada. Siap, betul Pak. Mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari wargi pengayoman untuk Ya, menutup segmen kali ini. Mungkin beberapa pernyataan penutup atau mungkin harapan dari guru kekayaan intelektual terkait dengan agar lancarnya penyelenggaraan DJKI mengajar ini gitu. Mungkin ada himbauan-himbauan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan. harapannya kalau saya intinya sih mungkin harapan kita semua ya di zaman pandemi ini semoga kita semua disehatkan aja. Sehatkan, penyuluh hukum juga sehat gitu ya. Jangan sampai kita mau mengajar malah pada sakit gitu ya. Kan serentak nih. Siap, Mengajar sakit, sakit maksain, takutnya malah bukan menularkan ilmu ke anak siswa, siap. kita malah menularkan penyakit gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian. Jadi ingin semualah termasuk di kantor ini, semua wargi pengayoman juga yang lagi nonton maupun yang nggak nonton, semua sehat. Amin. Karena sehat itu
ya lebih dari kekayaan. Kalau menurut saya lebih dari kekayaan gitu ya, karena orang kalau udah nggak sehat gitu ya, kadang-kadang punya duit juga habis gitu ya, karena So, untuk membiayai kesehatannya gitu ya, karena pengen sehat gitu. Mungkin itu saja. gitu aja. Ya, Jadi sebelum kami menutup, kami mengingatkan kepada warga Pengayoman, khususnya para pelajar atau mungkin guru yang lagi melihat IG Live ini, yang ingin sekolahnya didatangi oleh penyuluh hukum, dalam hal ini guru kekayaan intelektual, silahkan untuk menghubungi melalui IG message atau direct message Instagram. Dan tentunya dengan senang hati dan dengan penuh semangat, guru kekayaan intelektual kita akan mendatangi sekolah dari teman-teman semua gitu. Jadi sekian dulu segmen Kabayan Talks kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan Kabayan Talks kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam waalaikumsalam sehat untuk kita warahmatullahi. semua.